Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United menelan kekalahan atas Wolverhampton di Old Trafford. Sementara Kylian Mbappe berhasil mencetak hat-trick ke gawang Vannes. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Donny van de Beek yang berganti agen kini semakin sulit untuk engkang dari Manchester United. Sementara di klub Inggris lainnya ada Newcastle United yang berminat mendatangkan Aubameyang. Gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan terlibat perseteruan dengan agennya Guido Albers. Hal ini disebabkan lantaran van de Beek menuntut untuk cabut dari Old Trafford. Akibatnya pada bulan Oktober yang lalu Guido Albers memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Berikutnya van de Beek menunjuk Ali Dursan sebagai agen barunya. Penunjukan Dursan justru menjadi bumerang bagi van de Beek. Pasalnya van de Beek semakin sulit hengkang lantaran Dursan menolak untuk melepasnya ke klub lain. Seorang supporter Brentford dikabarkan ditangkap oleh pihak kepolisian Inggris. Penangkapan ini terjadi setelah pertandingan Brentford kontra Manchester City beberapa hari yang lalu. Supporter tersebut diduga melakukan tindakan rasis terhadap seorang fans Manchester City. Brentford pun langsung memberi sanksi dengan melarang supporter tersebut untuk menonton pertandingan. Sementara itu pada laga tersebut Brentford harus takluk di hadapan pendukungnya dengan skor tipis 0-1. Newcastle United dikabarkan tertarik untuk merekrut striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Kabarnya The Magpies ingin meminjam Aubameyang selama 6 bulan dengan opsi pembelian 20 juta euro. Akan tetapi Newcastle dianggap cukup sulit untuk menggait Aubameyang ke James Park. Pasalnya mereka harus bersaing dengan Juventus yang juga tertarik untuk merekrutnya. Seperti diketahui, Aubameyang sendiri harus tersingkir dari skuad The Gunners karena striker asal Gabon ini melakukan tindakan indisipliner. Tottenham Hotspur dikabarkan ingin memperpanjang kontrak sang penjaga gawang yakni Hugo Lloris. Pasalnya kontrak Lloris di Tottenham akan berakhir dalam 6 bulan ke depan. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte yakin kalau Lloris akan bertahan di skuad The Lily White. Conte juga menilai kalau Lloris merupakan kiper yang sangat berkualitas. Selain itu, Conte juga memberi sinyal kalau The Lily White nggak akan belanja pemain di musim dingin ini. Karena Conte merasa kalau skuadnya sudah cukup bagus. Manchester United ingin meminjamkan Axel Tuanzebe ke Napoli selama 6 bulan. Kita pindah ke Spanyol guys, ada Barcelona yang berencana mendatangkan bek tengah Manchester City yakni Aymeric Laporte. Manchester United berencana untuk meminjam bek tengah mereka Axel Tuanzebe ke Napoli. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio. Di Marzio mengklaim kalau Setan Merah bersedia meminjamkan Tuanzebe ke Napoli selama 6 bulan lamanya. Seperti diketahui, Tuanzebe sendiri sedang dalam masa peminjaman di Aston Villa. Akan tetapi sejak kedatangan Steven Gerrard di kursi pelatih, bek asal Inggris ini jarang mendapatkan menit bermain. Barcelona nampaknya belum puas untuk menambah amunisi barunya. Kabarnya klub asuhan Xavi Hernandez ini tertarik untuk menggait bek tengah Manchester City yakni Aymeric Laporte. Laporte dinilai bisa menambal rapuhnya lini pertahanan Blaugrana. Selain itu Laporte dianggap bisa menjadi pengganti Gerard Pique yang sudah memasuki usia uzur. Akan tetapi untuk menggait Laporte ke Camp Nou, Blaugrana harus merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya Marca mengklaim kalau Laporte dibanderol seharga 65 juta euro. Next, Barcelona segera meresmikan kedatangan Alvaro Morata dalam beberapa hari ke depan. Masih di Barcelona, kabarnya mereka belum bisa mendaftarkan Ferran Torres karena kendala finansial fair play. Barcelona selangkah lagi akan mendapatkan striker Juventus Alvaro Morata. Morata sendiri merupakan pemain Atletico Madrid yang saat ini dipinjamkan ke Juventus. Kabarnya transfer kepindahan Morata ke Camp Nou sudah mencapai 95%. Barcelona pun bakal mengumumkan kehadiran Morata dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu Juventus akan mendapat kompensasi untuk menggait Memphis Depay ke kota Turin. Akan tetapi belum ada kelanjutan mengenai hal tersebut.
Beberapa hari yang lalu, Barcelona resmi mengumumkan kedatangan Ferran Torres ke Camp Nou. Blaugrana memboyong Ferran dari Manchester City dengan mahar senilai 55 juta euro. Walaupun sudah resmi, Blaugrana belum bisa mendaftarkan Ferran sebagai pemain barunya. Hal ini disebabkan karena batas aturan finansial dari La Liga. Untuk bisa mendaftarkan Ferran, Blaugrana harus melego sejumlah pemainnya terlebih dahulu. Striker Chelsea Romelu Lukaku kini menjadi perbincangan hangat sejumlah media. Bomber asal Belgia ini mengatakan kalau dia ingin kembali ke klub lamanya yakni Inter Milan. Lukaku mengaku kecewa dengan gaya permainan sang pelatih Thomas Tuchel. Mendengar Lukaku ingin kembali, sejumlah fans Nerazzurri pun menolak dengan keras. Salah satunya datang dari supporter ultras mereka yakni Kurva Nord. Mereka terlihat membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap Lukaku. Berita selanjutnya, Borussia Dortmund tertarik untuk memboyong pemain muda Barcelona yakni Mika Marmol. Kita jauh ke Italia, ada Federico Bernardeschi yang ingin bertahan di Juventus. Borussia Dortmund dikabarkan tertarik untuk memboyong bek muda Barcelona yakni Mika Marmol. Di barusan disebut ingin meminjam Marmol dengan opsi pembelian 10 juta euro di akhir musim. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Blaugrana, pasalnya mereka bisa mendapatkan dana segar dengan melepas Marmol. Tetapi walaupun begitu, Xavi Hernandez selaku pelatih belum mengambil keputusan. Alasannya karena Marmol dinilai punya potensi besar dan dianggap bakal menjadi pengganti Samuel Umtiti serta Clement Lenglet. Federico Bernardeschi dikabarkan ingin bertahan di Juventus. Kabarnya Bernardeschi telah meminta sang agen untuk bertemu dengan perwakilan klub. Peluang Bernardeschi untuk bertahan di kota Turin juga terbuka cukup lebar. Pasalnya klub asuhan Massimiliano Allegri ini bersedia untuk memperpanjang kontrak sang winger. Akan tetapi Calcio Mercato mengabarkan kalau Juventus ingin menurunkan gaji Bernardeschi sekitar 2,5 sampai 3 juta euro per musimnya. Sebelumnya Romelu Lukaku mengaku nggak bahagia dan ingin kembali memperkuat klub lamanya yakni Inter Milan. Hal ini disebabkan lantaran dirinya jarang dimainkan oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Hal ini pun mendapat tanggapan dari legenda Liverpool Graeme Souness. Souness menyebut kalau Lukaku bisa merusak keharmonisan skuad The Blues. Oleh sebab itu, Souness meminta bomber asal Belgia tersebut untuk segera meminta maaf. Madura United resmi memulangkan Beto Gonçalves yang masih tampil gacor. Sementara itu, masa depan Egy di FK Senica masih menjadi tanda tanya besar mengingat kontraknya sudah habis. Madura United resmi memulangkan bomber berkebangsaan Indonesia Brazil yakni Alberto Gonçalves. Beto sendiri bukanlah sosok asing bagi warga Madura. Sebelumnya Beto pernah membela Laskar Sapekara pada tahun 2020 yang lalu. Sementara itu Beto diboyong dari Persis Solo setelah berhasil menjuarai kompetisi Liga 2. Walaupun sudah cukup uzur, Beto masih bisa diandalkan di lini penyerangan. Di Persis Solo, Beto berhasil menyumbangkan 7 gol dari 9 pertandingan yang sudah dimainkan. Masa depan Egy Maulana Fikri di FK Senica masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya kontrak Egy di FK Senica sudah berakhir pada bulan Desember yang lalu. Seperti diketahui, Egy sendiri cuma diikat kontrak selama 6 bulan saja. Berseragam Senica, Egy tampil cukup apik dan berkontribusi dengan mencetak gol serta assist. Masa depan Egy yang belum jelas membuat sang agen Dusan Bogdanovic berkomentar. Bogdanovic berjanji akan mengumumkan masa depan Egy dalam beberapa hari ke depan. Barcelona dikabarkan ingin menukar Ousmane Dembele dengan striker Manchester United yakni Anthony Martial. Dembele sendiri sering diberitakan akan cabut dari Camp Nou. Alasannya karena Blaugrana ingin mengurangi beban gaji mereka. Sementara itu pelatih Setan Merah Ralf Rangnick bilang kalau Martial juga berpeluang untuk hengkang. Peluang Barcelona untuk menggait Martial pun terbuka lebar, pasalnya pelatih Barcelona Xavi Hernandez terus membujuk Martial agar mau merapat ke Camp Nou.
Kabar duka kembali datang dari sepak bola Indonesia. Pemain muda Persikabo Raihan Aji dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Banyuwangi. Raihan dikabarkan akan pergi ke Bali bersama pemain Persikabo lainnya yakni Yuda Pratama. Akan tetapi ketika dalam perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Raihan mengalami kecelakaan. Kabarnya mobil yang dikendarai oleh supir bernama Amirullah ini menabrak sebuah truk dari arah berlawanan. Selain Raihan, sang supir juga dinyatakan meninggal dunia. Chelsea resmi memperpanjang kontrak Thiago Silva sampai tahun 2023 nanti. Masih di Chelsea ada Antonio Rudiger yang gagal ke Real Madrid karena meminta gaji yang cukup besar. Chelsea resmi memperpanjang kontrak bek tengah andalan mereka yakni Thiago Silva. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini memperpanjang kontrak Silva sampai tahun 2023. Setelah masa baktinya diperpanjang, Silva pun memberikan tanggapannya. Bek asal Brazil ini mengaku bahagia setelah mendapatkan kontrak baru di Stamford Bridge. Silva juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, presiden klub, serta para pendukung. Real Madrid dikabarkan mundur dalam perburuan bek tengah Chelsea yakni Antonio Rudiger. Media ABC mengklaim kalau El Real mundur karena Rudiger meminta gaji yang cukup besar. Selain itu, Rudiger juga meminta bonus yang menjanjikan. Padahal menurut kabar sebelumnya, Rudiger sudah hampir sepakat untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Sementara rumor terbaru menyebut kalau Rudiger siap bertahan di skuad The Blues. Situasi buruk Romelu Lukaku di Chelsea membuatnya dirumorkan akan cabut. Lukaku dirumorkan akan bereuni dengan Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Sementara itu Lukaku berpeluang absen di laga semifinal leg 1 Carabao Cup melawan Tottenham. Rencananya laga itu digelar pada hari Kamis dini hari mendatang. Next, Manchester United dikalahkan Wolverhampton dengan skor tipis 0-1 lewat gol Joao Moutinho. Sementara PSG lolos ke babak 16 besar Piala Perancis setelah mengungguli Vannes dengan skor 0-4. Manchester United gagal meraih kemenangan pada pekan ke-21 Premier League. Berlaga di Old Trafford, Ronaldo CS harus takluk atas Wolverhampton dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga tersebut dicetak oleh Joao Moutinho di penghujung babak kedua. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kekalahan ini pun membuat Setan Merah tertahan di peringkat 7 klasemen dengan mengkoleksi 31 poin. Bek tengah Manchester United, Phil Jones akhirnya diturunkan menjadi starter di laga kontra Wolverhampton. Jones menggantikan posisi Harry Maguire yang harus menepi karena cedera. Sebenarnya pemain berjuluk Lord Jones ini mampu tampil apik di babak pertama. Babak kedua, sapuan Jones justru membuat timnya kebobolan. Sebagai informasi, laga ini menjadi laga pertama Jones sebagai starter sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu. PSG berhasil meraih kemenangan cukup telak pada babak penyisihan grup Piala Perancis. Pada laga tersebut, Les Parisiens mampu mengalahkan Vannes dengan skor telak 0-4. Kylian Mbappe menjadi aktor kemenangan PSG dengan mencetak hat-trick. Sementara satu gol lainnya dicetak oleh sang bek tengah Presnel Kimpembe. Kemenangan ini membuat PSG dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Perancis. Guys, kita masuk ke bacain komen ini dari Farel aja. Siapa yang juara Liga Champions menurut kakak? Kalau menurut aku ya pasti klub idola aku lah guys, yaitu PSG. Next dari Cyber. Gak pernah dibaca sama Kariska. Ini aku bacain guys, semuanya pasti aku bacain. Yang penting kalian rajin-rajin komen aja ya. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.